Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duyanti dengan NIM A1B1200021. Di sini saya bertugas sebagai pemandu acara atau sebagai moderator untuk memimpin jalannya diskusi hari ini, yang mana membahas tentang konsep referensi dan inferensi yang akan disampaikan terlebih dahulu yaitu saya sendiri. Kemudian dilanjutkan oleh Saudara Haris Fadila Pohan dengan NIM A1B12114. Kemudian materi terakhir akan disampaikan oleh Saudari Pasma Nababan dengan NIM A1B1200090. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Pengertian referensi. Secara tradisional, referensi berarti hubungan antara kata dan benda. Kata buku mempunyai referensi atau tunjukkan kepada sekumpulan kertas yang berjilid untuk ditulis atau dibaca. Senada dengan pertanyaan itu, De Jaja Sudarma 1994 mengemukakan bahwa secara tradisional, referensi merupakan hubungan antara kata dan benda, tetapi lebih lanjut dikatakan sebagai bahasa dengan dunia. Ada pula yang menyatakan referensi adalah hubungan bahasa dengan dunia tanpa memperhatikan pemakaian bahasa. Pertanyaan demikian dianggap tidak berterima karena pemakaian bahasa atau pembicara adalah penutur ujaran yang paling tahu referensi bahasa yang diajukannya. Pengacuan atau referensi adalah salah satu jenis kohesi gramatikal atau berupa satuan lingual tertentu yang mengacu pada suatu lingual lain atau suatu acuan, mendahului atau mengikutinya. Sumarlan 2003 menegaskan bahwa berdasarkan tempatnya, apakah acuan itu berada di dalam teks atau luar teks, maka pengacuan dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, pengacuan endofora. Referensi ini apabila acuan atau suatuan yang diacu berada atau terdapat di dalam teks, dan endofora terbagi atas anafora dan katafora berdasarkan posisi atau distribusi acuan referensinya. Anafora menepati piranti dalam bahasa untuk membuat rujuk silang hal atau kata yang telah dinyatakan sebelumnya. Piranti itu dapat berupa kata ganti persona seperti dia, mereka, konjungsi keterangan waktu, dan alat dan bicara. Contoh, Bu Mastuti mendapatkan pekerjaan padahal dia memperoleh ijazah sejauhnya 2 tahun yang lalu. Pada kata dia beranafora dengan Bu Mastuti. Katafora menunjukkan piranti dengan bahasa yang menunjuk silang dengan antaseden dengan belakangnya. Contoh, setelah dia masuk dalam Tony memeluk adiknya. Salah satu interpretasi dari kalimat di atas ialah bahwa dia merujuk pada Tony, meskipun ada kemungkinan interpretasinya lain. Gejala pemakaian pronominal seperti dia yang merujuk pada insiden Tommy yang berada di sebelah kanan, inilah yang disebut katafora. Yang kedua, pengacuan ekspora. Referensi ekspora apabila acuan berada atau terdapat di luar teks percakapan. Contoh, mobil saya kehabisan bensin, dia yang mengisinya. Baiklah, itu saja materi yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan kepada Saudara Pohan untuk melanjutkan materi selanjutnya. Oke, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang referensi berdasarkan satuan lingual. Referensi persona mencakup ketiga kelas kata ganti diri, yaitu kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Itu merupakan dari singularis dan pluralisnya. Menurut Krida Laksana, demonstratif adalah salah satu jenis yang membutuhkan dari luar maupun dalam tuturan percakapannya.
Perbandingan ialah salah satu jenis kohesi gramatikal yang bersifat membandingkan satu atau dua lebih yang mempunyai kemiripan dari segi bentuk maupun wujudnya. Materi selanjutnya yaitu tentang referensi persona. Yang pertama, referensi persona pertama. Persona pertama tunggal dalam bahasa Indonesia yaitu saya, aku, dan daku. Penggunaan persona pertama tunggal pada kalimat berikut: kado buat adik, aku buat sebagus mungkin. Yang kedua, persona kedua. Persona kedua mempunyai beberapa wujud yaitu engkau, kamu, anda, dan lain sebagainya. Penggunaan persona kedua mempunyai jamak engkau dan sekalian. Contohnya, engkau bagaikan matahari di dalam hatiku. Dan yang terakhir yaitu persona ketiga. Ada dua macam persona ketiga tunggal. Yang pertama, ia, dia, ataunya. Dan yang kedua, beliau. Adapun persona ketiga jamak adalah mereka. Contohnya, mereka semua yang ada di dalam kelas adalah mahasiswa bahasa Indonesia. Itulah yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pasma Nababan. Saya Pasma Nababan dengan NIM A1B1-20090 akan menyampaikan materi tentang inferensi. Sebuah pekerjaan bagi pendengar atau pembaca yang selalu terlibat dalam tindak tutur kata selalu harus siap dilaksanakan, ialah inferensi. Inferensi dilakukan untuk sampai pada suatu penafsiran makna tentang ungkapan-ungkapan yang diterima dari pembicara atau penulis. Dalam keadaan bagaimanapun, seorang pendengar atau pembaca mengadakan inferensi. Pengertian inferensi yang umum ialah proses yang harus dilakukan pembaca atau pendengar untuk melalui makna harfiah tentang apa yang ditulis atau ucapkan sampai pada yang diinginkan oleh seorang penulis. Inferensi atau kesimpulan sering harus dibuat sendiri oleh pendengar atau pembicara, karena dia tidak mengetahui apa makna yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh pembicara atau penulis. Dalam membuat inferensi, perlu dipertimbangkan implikatur. Implikatur adalah makna tidak langsung atau makna tersirat yang ditimbulkan oleh apa yang terkatakan atau ekspilatur. Untuk menarik sebuah kesimpulan, perlu kita mengetahui jenis-jenis inferensi, yaitu yang pertama, inferensi langsung. Inferensi langsung adalah inferensi yang kesimpulannya ditarik dari hanya satu premis atau proposisi yang digunakan untuk penarikan kesimpulan, dan konklusi yang ditarik tidak boleh lebih luas dari premisnya. Contohnya, Bu, besok temanku berulang tahun, tapi saya tidak punya baju baru dan kadonya lagi belum ada. Maka, inferensi dari ungkapan tersebut bahwa tidak bisa pergi ke ulang tahun temannya. Kedua, inferensi tak langsung. Inferensi tak langsung yaitu inferensi yang kesimpulannya ditarik dari premis. Proses akal budi membentuk sebuah proposisi baru atas dasar penggabungan proposisi-preposisi lama. Contohnya, A. Anak-anak begitu gembira ketika ibu memberikan bekal makanan. B. Sayang, gudegnya agak sedikit saya bawa. Inferensi yang menjembatani kedua ujaran tersebut misalnya berikut ini. Bekal yang dibawa ibu, lauknya gudeg komplit. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator.